Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dari Prodi PIAUD Stibnu Al-Hikmah Mojokerto. Mata kuliah Keselamatan, Kesehatan, dan Nutrisi. Dosen pengampu Bu Asri Prasetyaningsih MPD. Saya mahasiswa dari semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif dan MPASI. ASI eksklusif hanya memberikan air susu ibu ASI saja pada bayi segera setelah lahir hingga bayi usia 6 bulan. Ingat, hanya ASI tanpa makanan atau minuman lain. Manfaat ASI bagi ibu dan bayi. Zat gizi yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pencernaan bayi. Bayi memperoleh zat kekebalan tubuh alamiah dari ASI, membangun refleks menghisap dan penunjang perkembangan rahang, gusi, dan gigi bayi di kemudian hari. ASI tidak menyebabkan alergi pada bayi, memperkuat ikatan batin dan jalinan kasih antara ibu dan bayi. Praktis dan ekonomis, mempercepat pengembalian ukuran rahim, mencegah terjadinya atau mempercepat berhentinya pendarahan setelah melahirkan. KB alami, mengurangi kemungkinan kanker payudara. Mengapa terjadi gangguan pertumbuhan balita? Pada usia kurang dari 6 bulan, sebagian besar bayi, lebih dari 80%, masih disusui ibu dengan menetek. Anak mendapatkan gizi yang seimbang dan zat kebal dari ASI. Anak jarang sakit, pertumbuhan anak masih baik. Pada usia 6-12 bulan, sebagian bayi sudah mulai disapih dan pemberian MPASI kurang memenuhi syarat, jenis, jumlah, jadwal, higienis, anak muda jatuh sakit. Anjuran pemberian ASI 0-6 bulan, ASI eksklusif memenuhi 100% kebutuhan. 6-12 bulan, ASI memenuhi 60-70% kebutuhan. Perlu makanan pendamping ASI yang adekuat. Lebih dari 12 bulan, ASI hanya memenuhi 30% kebutuhan. ASI tetap diberikan untuk keuntungan lainnya. Apakah MPASI itu? Makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi atau anak di samping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Diberikan pada usia 6-12 bulan. Mengapa MPASI perlu diperhatikan? Untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi atau anak dibutuhkan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuhnya. Semakin meningkat usia bayi atau anak, kebutuhan akan zat gizi juga bertambah. Mengapa MPASI perlu diperhatikan? MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk, jumlah, jadwalnya. Dimaksudkan untuk menyesuaikan kemampuan alat cerna bayi atau anak. Syarat MPASI. Jenis makanan harus sesuai dengan kemampuan pencernaan. Jumlah makanan harus sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan. Jadwal makanan harus sesuai dengan usia anak. Higienis makanan harus baik untuk mencegah terjadinya penyakit. Berikut adalah tata cara membuat MPASI dari labu dan santan.